Nomor satu bersyukur, berterima kasih pada Allah. Apa yang diberikan cobaan dari Allah, terima, ikhlas. Ikhlas itu nomor satu. Kalau tidak ikhlas, kehidupan kita tidak akan pernah damai dalam di hati. Selalu menuntut-nuntut terus. Ya namanya orang itu ya kekurang-kurang saja. Namanya orang itu selalu kurang, diberi ini kurang. Namanya itu, maka itulah syukur. Nomor satu hidup itu bersyukur. Jika itu diberi kelebihan, nomor satu perhatikan orang lain. Jangan pernah itu usaha saya, bukan. Di balik kekayaan itu punya orang lain. Bukan punya orang fakir miskin banyak. Saya sendiri kasihan sama orang-orang yang tidak mampu tuh melihat banyak kekurangan, Mas. Kadang makan, saya pernah merasakan satu hari tidak punya uang, tidak punya beras, merasakan itu. 2 hari tidak punya uang, Mas, tidak punya beras. Saya pasrah cuma sama Allah. Itu terjadi sama saya. Ini saya tidak ada mengandang-andang. Ini kejadian yang pernah dialami saya. Tapi saya sabar, Mas. Mendekat diri sama Allah, terus mendekat. Jangan menjauh sama Allah. Tapi besoknya ada rezeki. Karena roda berputar. Roda tidak akan terus menetap. Ibarat mobil, roda terus berputar. Kadang ada senang, ada susah. Kadang ada kaya, besoknya miskin. Itu terjadi di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Anwar. Nama panjangnya Bapak Dwidi Nuril Anwar. Saya beralamat di Kampung Kejawan Kamal. Dan saya punya putra satu yang sekarang sekolah di SMA 1 Kamal. Sehari-hari saya sekarang sebagai tambal ban sepeda, dan kadang mancing di laut karena kondisi air laut bagus ya mancing, kalau enggak bagus ya enggak mancing. Kadang mencari barang rongsokan ya di laut itu, kadang plastik itu. Ya juga saya di rumah jika ada orang yang nyervis kipas angin saya kerjakan. Jadi sehari-hari yaitu kadang saya mempunyai ternak ayam sedikit-sedikit ya. Sampai sekarang dari 2 ekor sekarang menjadi 15 ekor. Ketika nanti saya waktu hari raya itu saya jual di orang dengan hasil lumayan ya gitu. Ya gitulah sehari-hari saya selama ini. Dan sebelum saya beraktivitas sekarang ini, dulunya saya bekerja di Surabaya di Lembaga Pendidikan Unsuri, yang mana pada waktu itu saya sebagai pekerja serabutan ya, bekerja sebagai teknisi, kadang penjaga sekolah gitu. Dan kejadian saya waktu terjadi kecelakaan ini pada tahun 2020. Pada saat itu masih ada COVID-19. Waktu kejadian saya mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja untuk mengantar anak sekolah di Surabaya. Biasanya saya tuh berangkatnya enggak berangkat dari Suramadu. Dulunya biasanya berangkat naik kapal. Setelah saya berangkat pagi-pagi itu ternyata takdir saya seperti ini gitu. Ya mau apa lagi ya kita terima, saya terima apa yang Allah beri cobaan pada saya. Sekarang anak saya sudah berumur 16 tahun berjalan. Sekarang posisinya sudah kelas 2. Sekarang sekolahnya di SMA 1 Negeri Kamal, Telang. Dan akan mau naik ke kelas 3 tahun depan ini. Dan rencananya insya Allah saya mau kuliahkan ke UTM kalau anaknya mau. Saya nggak memaksa anak saya, andaikan mau apa ya saya turuti. Nah, segitu. Soal biaya, Allah a'lam, tak tahu saya. Cuma saya niatnya anak saya menjadi orang yang berguna untuk bangsa, agama, gitu aja. Nggak seperti saya sekarang. Ya karena kondisi keadaan saya seperti ini,
Ya mungkin ada orang yang baik kepada saya, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak semua kebaikan saudara-saudara yang telah membantu meringankan beban saya selama ini. Soal perjuangan saya dan anak saya ini, saya itu inginnya ya lancar gitu ya soal biaya gitu. Cuma saya pasrah sama Allah. Nanti bagaimana anak saya mau kuliah ini biayanya gimana, itu saya pasrahkan kepada Allah gitu. Enggak dengan usaha saya semampu saya gitu. Soal nanti ada orang yang baik hati pada saya, pada anak saya. Semoga Allah membalas kebaikan semua orang gitu aja. Yang penting anak saya nanti bisa kuliah gitu aja. Kedepannya bisa sukses kemudian hari kelak dan bisa sukses seperti orang-orang yang lainnya gitu. Dan semoga nantinya menjadi anak yang soleh, yang bisa membanggakan saya, bisa menolong orang lain ya. Seharian saya sekarang bergerak di bidang usaha ya, walau kecil-kecilan ya, seperti nempel ban, perbaikan sepeda angin gitu kalau ada yang memperbaiki ke saya, atau ada orang yang nempel ban saya layani. Memang kadang ngelayani itu nggak harus siang, nggak harus pagi, sampai jam 2 dini hari saya kerjakan. Ketika ada orang ingin menempel bannya sepeda yang bocor, saya layani. Karena selain saya itu nggak ada orang yang buka tempel ban gitu. Jadi akhirnya tujuannya ke saya. Walaupun dengan mata ngantuk gitu ya, ya tetap saya layani ya. Saya juga mikir orang lain yang mungkin juga rezeki saya pada malam hari itu gitu. Ya gitu. Saya berkomitmen untuk juga membantu orang gitu. Gak pernah saya tolak ketika ada orang bocor sepedanya tengah malam, juga dia gedor-gedor pintu ya saya bangun gitu. Walaupun kadang saya pernah dibohongin gitu. Pernah saya dibohongin, cuma saya pasrah, nggak apa-apa, saya bohongin saya nggak apa-apa. Alasannya dompetnya jatuh. Dompetnya jatuh ya sudah nggak apa-apa. Dan ketika ada orang yang sudah berjalan itu kayak nipu gitu, sudah berjalan 4 bulan gitu, dia datang lagi. Dan untungnya waktu itu saya ingat, loh ini yang pernah nempel ke saya. Akhirnya saya tanyakan, akhirnya dia mengakui. Terus tanya, "Loh sampean punya utang?" Saya gitu. Terus dia ngaku, "Iya Pak, saya punya utang ke sampean 30," katanya. "Ya sampean bayar dulu," saya gitu. "Iya Pak, saya bayar." Akhirnya saya layani juga. Dengan dia bertanggung jawab lah dengan kesalahannya, ya saya maafkan. Pada waktu kejadian kecelakaan itu di daerah Cukong ya namanya, daerah Cukong, perbatasan Labeng ya. Dengan anak saya waktu itu kejadiannya kecelakaan. Dan hampir saya mau mati. Demi Allah saya mau mati. Cuman saya pasrah sama Allah. Kalau Allah berkehendak lain, tolong segera ambil nyawa saya. Jangan dilama-lama gitu. Kalau Allah memberi jalan, tolong beri jalan saya. Dengan mata batin saya, akhirnya pertolongan itu datang. Karena hampir setengah jam saya bertiduran di aspal gitu ya, dengan darah keluar banyak itu ya, lemes sama sekali itu. Akhirnya ada pertolongan. Akhirnya ambulan datang, saya langsung dibawa ke rumah sakit Bangkalan. Waktu itu saya nggak ingat ya ingat cuma ya linglung gitu, agak linglung sedikit, mau mati saya pasrah gitu. Akhirnya saya dengar dokter itu mengatakan dilihat dulu kondisi kakinya, apa ada respon, dikasih obat. Ternyata tidak ada respon. Akhirnya dokter mengambil tindakan untuk untuk menyelamatkan nyawa saya. Akhirnya dengan kesadaran saya, akhirnya di ruang istirahat itu kaki saya sudah hilang satu. Namun innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Akhirnya ya ikhlas saya. Alhamdulillah. Saya tidak pernah ada rasanya kecewa, suudzon sama Allah, tidak pernah. Itu sudah takdir Allah untuk berikan kepada saya. Saya tidak pernah rasa kecewa, suudzon sama Allah, tidak pernah. Maka itu ini ujian saya, cobaan saya. Mungkin dosa-dosa saya akui itu.
mungkin Allah mengampuni dosa-dosa saya. Alhamdulillah. Maka itu saya mohon pada Allah. Jika saya berkehendak, Allah berkehendak lain meninggal, Allah itu namanya diberi cobaan yang jangan pernah suudzon sama Allah, itu doa saya. Yang saya katakan. Dan maka itu untuk saudara-saudara saya sepenasib sepenanggungan seperti saya, janganlah pernah berputus asa. Berusaha semampu kita dalam hidup sehari-hari itu. Saya menjalani kehidupan saya ini sekarang, ya nomor satu disyukuri. Nomor satu itu bersyukur sama Allah. Apa yang diberikan Allah tidak akan sia-sia. Ini motivasi saya. Bersyukur, sabar, menghadapi cobaan dari Allah. Itu pantang menyerah. Selama saya tidak sakit, tetap saya semangat untuk kerja. Karena saya masih punya anak yang perlu ongkos biaya sekolah tiap hari. Karena bensinnya itu, kalau enggak saya yang ingat saya itu 1 minggu 6 hari ya, 4 hari itu 4 liter. 4 liter. 4 liter kali 12 liter berapa? 12.000 berapa itu. Itu perlu, dan ongkosnya jajannya itu tadi aja 10.000. Nah, masalah saya ingat semangat karena anak saya juga. Bukan untuk diri saya. Semangat untuk anak saya karena saya punya tanggungan amanah dari Allah. Sumber semangat saya. Apapun kondisi saya tidak pernah menyerah. Kalau saya sakit baru saya tak bisa kegiatan sehari-hari, karena kalau sakit saya lemes gitu kadang ditolak. Pasien tambal ban saya tolak. Kalau masih mampu tetap saya jalani walaupun keadaan saya sakit. Gitu. Badan meriang itu tetap saya jalani walaupun gimana. Ya. Kadang saya mikir, wah kalau saya tolak ini rezeki eman-eman gitu, saya eman gitu. Saya mikir eman gitu. Dan ongkosnya anak saya lah, buat ongkos anak saya waktu berangkat sekolah itu. Ya, yang jelas bagi saya anak harus punya motivasi, punya masa depan yang lebih baik dari saya. Anak itu segala-galanya buat orang tua, kan begitu. Yang penting saya mendoakan anak yang soleh nomor 1. Anak yang soleh, anak yang selalu bertakwa sama Allah dan selalu peduli sesama orang, itu saya tanamkan. Kalau punya salah jangan pernah malu minta maaf, walaupun itu di bawah umurnya dia, saya gitu Mas. Dari saya waktu dia SD, kalau punya salah sama saya dulu yang minta maaf sama anak saya. Ayah minta maaf apabila anak saya salah, ayah saya salah gitu Mas. Jadi itu membuat motivasi saya terus bekerja semangat. Nah, kadang rezeki itu tidak disangka-sangka Mas. Ada saja. Itu pun harus ada embel-embelnya. Ya sholat itu, sholat duha itu, sholat tahajud. Semampu saya. Ketika saya bangun malam, pas bangun mau ke kamar mandi, langsung ambil wudhu, tidur lagi. Gitu Mas. Seperti itu. Ya betul, anak saya yang memotivasi saya terus semangat untuk bekerja. Makanya saya tidak pernah suudzon sama Allah. Saya menikmati kehidupan saya seperti sekarang. Kalau dulu saya punya uang ya, tidak punya uang. Saya sekarang belum, terus terang. Kadang mikir besok makan apa. Kalau dulu saya megang uang waktu kerja di lembaga itu. Karena dulu saya punya kantin. Setelah kejadian tahun 2020 itu saya putus dengan pekerjaan saya. Saya dipulangkan ke sini. Akhirnya saya waktu itu mikir, waduh bagaimana itu. Pernah saya down itu waktu itu. Terus ke depannya saya bagaimana. Yang penting ya Allah berikan jalan, saya berdoa sama Allah. Ya bangkit lagi karena ingat anak. Ingat anak karena Allah itu tidak akan memberikan cobaan selain kemampuan hambanya, di luar kemampuan hambanya, begitu. Allah pasti memberikan yang terbaik. Apapun cobaan itu yang diberikan kepada hambanya, itu saya pegang itu. Seperti itu tuh, kata-kata seperti itu. Ya, termasuk anak, terus ya sabar menghadapi kehidupan ini sampai meninggalnya saya. Tuh. Yang penting saya nanti kalau sudah anak saya sudah lulus, sudah kerja Mas. Jadi bukan tanggungan saya. Dia bisa
menganukan dia sendiri, Mas. Yang penting dalam wawasan saya, dalam penganuan saya itu, perhatian saya anak itu belum bisa mampu. Itu pun sholat kadang kalau ndak dipanu ndak ada anu, nah itu iya bener. Itu pesan saya kepada orang di luar sana ya, seperti saudara-saudara yang seiman, seagama, senasib, sepenanggungan seperti saya. Pesan saya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Apa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Apalagi orang yang masih sehat, mestinya jangan malas-malasan untuk bekerja. Apalagi yang punya keluarga, yang punya tanggung jawab sama istri, sama anak. Itu harus semangat untuk kerja, untuk masa depannya keluarga. Begitu. Nah, maka itu pesan saya, jangan pernah patah semangat. Allah kasih cobaan, itu Allah yang terbaik. Jangan suudzon sama Allah. Itu pun yang penting nomor satu, bersyukur, sabar menghadapi cobaan. Begitulah kepada pesan saya kepada orang-orang sepenanggungan, senasib seperti saya. Apalagi yang semangat, yang masih utuh raganya, yang masih muda, yang punya tenaga full ya istilahnya. Jangan pernah malas-malasan. Itu nomor yang pesan saya lah untuk ibadah. Allah itu tak pernah kalau hambanya itu beribadah, Allah tidak pernah pasti ingatlah. Jika dia ingat sama yang memberi kehidupan, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Ya, apapun hal itu, tetap semangat. Itu pesan saya itu kepada orang-orang di luar sana.